Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali dalam acara renungan harian HKBP Pakat. Sebelum kita bersekutu dengan firman Tuhan dalam acara renungan harian pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari? Harapan kami dari Gereja HKBP Pakat dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Kita berjumpa kembali di dalam acara harian, renungan harian HKBP Pakat. Firman Tuhan yang menyapa kita pada kesempatan ini tertulis dalam kitab Amos pasal 5 ayat yang ke-24. Amos pasal 5 ayat 24, demikian firman Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Firman Tuhan pada pagi ini merupakan bagian dari peringatan dari Tuhan Allah atas peribadahan yang dilakukan oleh orang Israel yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Atau dengan kata lain, ini merupakan seruan agar ada pertobatan di tengah-tengah bangsa Israel karena Tuhan sendiri membenci apa yang disebut dengan peribadahan mereka. Mengapa Allah membenci peribadahan mereka? Karena peribadahan itu dengan menyerahkan persembahan, secara khusus persembahan korban bakaran yang tambun dan juga yang begitu berharga, tetapi tidak diikuti dengan apa yang disebut dengan tindakan perbuatan yang seturut dengan kehendak Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ini merupakan seruan profetik, seruan kenabian agar keadilan dan kebenaran diwujud nyatakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar menjadi formalitas ritual ibadah, tetapi harus benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan. Nabi Amos mengecam umat yang rajin beribadah, tetapi menindas sesama, tidak peduli kepada kaum lemah, seperti yatim piatu dan para janda. Ibadah yang sejati adalah keadilan dan kebenaran yang terus mengalir tanpa henti dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar ritual keagamaan. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebuah ilustrasi khotbah, bayangkan ada sebuah keran di rumah yang tidak ditutup rapat sehingga airnya menetes sedikit demi sedikit. Air itu tidak berguna untuk mencuci, mengairi tanaman, apalagi menghilangkan apa yang disebut dengan sampah atau katakanlah kotoran-kotoran yang ada di sekitar. Dan ternyata itu tidak menghilangkan dahaga juga. Keran itu terbuang sia-sia dan sangat-sangat mengganggu. Tetapi keran yang airnya kencang akan dapat digunakan dengan baik, bukan hanya untuk kebersihan saja, tetapi untuk mencuci dan memenuhi kedahagaan kita sehingga terpuaskan. Demikian halnya yang diinginkan melalui firman ini. Setiap orang percaya harus menunjukkan apa yang disebut dengan sikap keadilan. Bukan hanya untuk orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Atau dengan kata lain, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ada berita viral saat ini Bapak Ibu,
seorang keluarga membawa pertalite di sekitaran 20 liter lebih, dan akhirnya mereka didenda dan disuruh untuk membayar dengan angka yang wah. Sesungguhnya niat mereka adalah untuk membantu mendistribusikan pertalite tersebut. Ternyata disalahgunakan. Yang artinya hanya untuk hal-hal yang demikian keadilannya berlaku. Tetapi untuk hal-hal perbuatan yang tidak benar atau hal-hal yang besar sampai sekarang belum tersentuh. Tetapi bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan melalui firman hari ini. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Artinya keadilan yang bergulung-gulung itu tanpa ada henti-hentinya dan sangat-sangat besar. Demikian halnya dengan orang percaya, bagaimana menjadi berkat harus mewujud nyatakan keadilan yang seperti air yang bergulung-gulung dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apa yang dimaksud dengan kebenaran yang selalu mengalir? Jangan pernah berhenti. Jangan pernah dibatasi oleh ruang. Jangan dibatasi oleh tempat, oleh waktu untuk menyatakan kebenaran. Karena memang sesungguhnya karakter orang percaya itu harus benar-benar menunjukkan sikap menyatakan kebenaran. Nabi Amos seorang nabi yang terkenal dengan suara kenabiannya, walaupun dia berlatar belakang hanya seorang peternak, tetapi dia menyatakan kebenaran tanpa takut dengan konsekuensi yang akan diterimanya. Bukankah banyak saat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, orang takut menyatakan kebenaran karena dia takut dengan apa yang disebut dengan bulian, atau katakanlah tidak disukai orang-orang di sekitarnya. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan si sogodo halak sidok tikos, artinya memang sering terjadi menyatakan kebenaran itu dapat menimbulkan kebencian dari orang lain. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Amos pada hari ini, pada pagi hari ini, dalam renungan harian kita, untuk menyatakan keadilan itu bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Yang selalu mengalir artinya tidak ada henti-hentinya. Menyatakan kebenaran tanpa ada henti-hentinya harus menjadi prinsip hidup orang percaya. Sehingga demikian hidup kita akan berbeda dengan orang yang tidak mengenal Kristus dalam hidupnya. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 katakan, jangan sama seperti dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Unang sarobang dohot portibion. Alai gabi baruma dung muba pikiran muna. Artinya tampil beda, berbeda dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Harus benar-benar kita tunjukkan dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga dengan demikian hidup kita akan menjadi berkat dan kemuliaan bagi Allah. Amin.